Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video gua kali ini gua akan membahas mengenai kejadian yang sedang kita alami ya, atau kejadian sedih yang sedang dialami oleh negara kita, Republik Indonesia, di mana di akhir bulan Agustus ini itu terjadi demo atau demonstrasi ya, terkait dengan kebijakan DPR yang menaikkan tunjangan atau memberikan tunjangan ya, bukan kenaikan tunjangan, tapi memberikan tunjangan tambahan kepada anggotanya, yaitu tunjangan untuk rumah tinggal senilai 50 juta. Dan ini gunanya adalah untuk tempat tinggal anggota DPR yang tidak memiliki rumah di Jakarta, tetapi yang punya rumah juga dapat meskipun sudah ada rumah ya, karena untuk tunjangan rumah tinggalnya udah dicabut. Terkait dengan tempat tinggal mereka, anggota DPR itu udah semakin tidak layak untuk ditinggali atau dihuni. Akhirnya mereka mendapat kompensasi berupa uang senilai 50 juta yang mereka akan dapatkan setiap bulannya. Dan itu digunakan untuk tempat tinggal mereka, baik yang di Jakarta maupun yang di luar Jakarta, untuk tinggal di sekitar Senayan atau sekitar gedung DPR. Dan hal itu membuat masyarakat semakin panas ya, atau tidak suka dengan hal itu, mengingat kondisi negara kita ya, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah ini sedang terhimpit masalah ekonominya. Jadi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, tetapi malah anggota dewan ya, DPR tidak iba dengan hal itu, malah diberikan tunjangan. Bahkan nggak cuma tunjangan, anggota DPR pun dibebas pajakan atau tidak wajib pajak, tidak harus bayar pajak, sementara masyarakat tetap harus bayar pajak. Dan pajak juga rencananya akan naik ya, jadi pajak bangunan, pajak semuanya akan naik. Dan itu membuat tidak adil ya, kenapa masyarakat yang harus sengsara sementara para pejabat ya, apalagi DPR ya, yang harusnya menjadi pembantu rakyat, malah bersenang-senang di atas penderitaan dari masyarakat kecil. Itu yang membuat mereka menjadi emosi, tidak suka, tidak senang, dan terjadilah demonstrasi atau unjuk rasa di gedung DPR. Dan tidak cuma di gedung DPR aja, tapi di gedung DPRD ya, yang ada di daerah juga terkena imbas unjuk rasa. Bahkan ada beberapa gedung DPRD di luar kota ya, salah satunya di Makassar, di Bandung, dan di beberapa daerah, kayaknya di Jogja juga ya, itu dibakar oleh orang atau oleh para massa demonstrasi ya, yang tidak suka dengan kebijakan ini ya, adanya tunjangan 50 juta kepada anggota DPR. Dan nggak cuman itu saja, demonstrasi atau unjuk rasa malah merambat ke hal terjadinya penabrakan atau terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh anggota BRIMOB terhadap seorang ojol ya, atau ojek online bernama Avan ya. Dia harus mati karena ditabrak oleh anggota BRIMOB. Dan itu memicu masyarakat menjadi emosi. Nggak cuma di DPR mereka demo, mereka juga demo di kantor BRIMOB, sehingga terjadi perpecahan ya, antara demonstrasi untuk DPR dan untuk kepolisian. Nggak cuma di kantor BRIMOB ya, di daerah Kuitang, Senen, Jakarta Pusat yang diserang oleh massa, bahkan di Metro Jaya ya, itu di kantor kepolisian ya di daerah Jakarta Selatan ya, di Polda Metro Jaya juga habis dikuasai oleh massa. Mereka melempar barang-barang dan mendobrak pagar untuk mau masuk ke dalam Polda Metro Jaya ya.
Dan di beberapa daerah juga terjadi demonstrasi menyerang kantor polisi. Di Jakarta Utara juga kantor polisi diserang, di Bekasi dan di beberapa titik ya. Itu semua orang menyerang kepolisian karena mereka merasa kepolisian tidak mendukung masyarakat, tetapi malah membunuh masyarakat yang berdemo. Dan sampai sekarang juga masih diusut pelakunya ya, 7 orang yang terduga penyebab dari kematian dari ojol ini ya, yang ditabrak oleh Brimob ini ya. Tidak cuman gedung DPR serta Brimob, bahkan beberapa kantor kepolisian yang diserang oleh massa juga menyerang beberapa rumah anggota DPR. Kenapa rumah anggota DPR ini menjadi amukan massa yang emosi? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah anggota DPR dari Partai Nasdem yang bernama Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni diamuk massa karena pernyataan dia di media yang mengatakan siapa yang mau membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Nah, kata-kata tolol sedunia ini membuat masyarakat menjadi geram dan emosi kepada anggota DPR ini. Karena gimana ya, lagi emosi-emosi, lagi ibaratnya sakit hati karena kebijakan kenaikan dari tunjangan 50 juta malah dipancing dengan kata-kata kasar yang mengatakan bahwa yang mau membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol. Kata-kata tolol ini itu membuat emosi masyarakat yang berakibat atau berimbas dengan dihancurkannya rumah dari Syahroni ini ya. Nggak cuma dihancurkan, nggak cuma dijarah, nggak perabotnya yang dirusak oleh para demonstran. Hal ini juga membuat Syahroni menjadi rugi ya, karena barang-barang yang dirusak dan dijarah itu tidak bernilai murah tapi sangat mahal. Bahkan ada yang mencapai 10 miliar, yaitu jam tangannya ya. Itu kurang lebih 11 atau 10 miliar harganya. Dan beberapa mobil mewahnya juga habis diamuk oleh massa. Bahkan brankas yang berisi uang pecahan rupiah dan dolar itu dibuka oleh masyarakat ya, brankasnya. Kemudian uangnya dilemparkan, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Mereka merasa tidak bersalah karena mereka menganggap bahwa yang membuat Syahroni kaya ini karena uang rakyat, gaji DPR. Jadi menurut mereka itu ya uang rakyat kembali ke rakyat. Nah, itu membuat mereka tidak takut untuk menjarah harta dari Pak Syahroni ini, meskipun belum tentu tuh uangnya semua dari DPR ya, karena Syahroni ini juga memiliki usaha ya, nggak cuma di DPR aja dia kerja, dia juga memiliki bisnis di luar dari DPR. Kemudian juga banyak sekali ya, selain barang-barang berharga juga ada mainan action figure yang harganya ternyata juga sama dengan barang berharga itu ya, seperti mobil dan perhiasan gitu ya, dan jam tangan. Ternyata Iron Man ini ya, atau patung action figure ini itu bernilai ratusan juta, bahkan ada yang sampai 300 dan 400 juta. Dan gue baru tahu ternyata ada mainan harga ratusan juta, dan itu diarak-arak oleh massa ya di jalanan gitu patungnya. Bahkan ada yang dicopot ya tangannya, kepalanya gitu ya. Mereka tidak tahu kalau itu adalah barang yang mahal. Dan juga Ahmad Sahroni ini udah resmi ya mendatangi kepolisian melalui kuasa hukumnya
Dia melaporkan kejadian ini dan berharap agar kepolisian mengusut tuntas para penjara barang-barang dia ini ya, untuk dihukum dan mengembalikan barang yang sudah mereka jarah. Nah, jadi hati-hati dengan ucapan dan ingat, anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Oke, yang kedua ada anggota DPR yang bernama Uya Kuya. Dia ini adalah artis dan juga presenter ya. Dan Uya Kuya ini dia juga mengalami nasib yang sama dengan Syahroni. Rumahnya yang berada di Jakarta Timur juga harus hancur diamuk massa. Barang-barang berharganya juga diambil massa ya, atau dijarah massa. Ini dikarenakan dia berjoget-joget ya di gedung DPR, dan hal itu udah diklarifikasi sama Uya Kuya. Jogetannya dia itu bukan dikarenakan senang gitu ya, atau kayak bahagia karena mendapat tunjangan 50 juta, bukan. Katanya itu jogetan itu ada ketika sedang ada sidang DPR gitu ya. Kemudian di akhir sidang itu ada sedikit pertunjukan musik yang membuat para anggota DPR bergoyang karena mendengar musik ya yang dimainkan di akhir rapat sidang itu ya. Dan itu bukan terkait dengan mereka kayak mengetahui bahwa ada tunjangan 50 juta langsung joget semua, enggak ya. Dan itu udah diklarifikasi juga oleh beberapa pihak termasuk Uya Kuya sendiri, tetapi masyarakat menganggapnya itu suatu tindakan yang kurang pantas ya, dan masyarakat mengaitkan dengan tunjangan yang didapat oleh anggota DPR 50 juta ini yang membuat mereka menjadi senang ya, bahagia dan menari-menari di ruangan DPR. Dan dia juga mengatakan kalau dia artis gitu ya, jadi ya nggak ada masalah kalau dia harus berjoget-joget seperti itu ya. Dan itu kesannya kayak sombong gitu ya, kenapa harus ada kata-kata artis gitu ya, semuanya ngonten gitu. Itu juga kesannya kurang baik ya. Masyarakat sedang emosi tapi malah disinggung hal seperti itu, membuat ya sensitif ya. Apalagi kalangan artis ini adalah hal yang menjadi contoh bagi masyarakat, dan mereka cukup dikenal oleh masyarakat. Sebelum menjadi anggota DPR pun mereka itu menjadi sorotan ya di publik ya. Oleh sebab itu mereka harus pro rakyat. Jangan ada isu-isu seperti ini, bukannya memperbaiki keadaan malah memperkeruh keadaan dengan berjoget-joget dan menyatakan pernyataan-pernyataan yang bisa menyinggung hati masyarakat. Dan akhirnya Uya Kuya pun habis rumahnya dijarah oleh massa. Dan dia sebelumnya itu ya, sebelum dijarah ini sebenarnya udah minta maaf, tetapi masyarakat kayaknya tidak memaafkan, malah terus menjarah rumahnya. Uya Kuya juga tidak ada ya di rumah ketika penjarahan. Dia diyakini sedang berangkat keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Dan dia juga udah mengikhlaskan terhadap apa yang terjadi, terhadap rumahnya yang dijarah, barang-barangnya yang hancur semua, rumahnya yang hancur, dia udah ikhlas. Dan dia berkata semoga bermanfaat bagi yang menjarah rumahnya dia. Dia hanya menyayangkan kucing-kucingnya ya yang diambil gitu. Dia takut kucing-kucingnya yang diambil itu tidak lurus dengan baik, dengan benar, atau bisa sakit atau bisa mati gitu ya. Jadi dia berharap agar kucing-kucingnya bisa kembali. Oke, kita menuju ke anggota DPR yang berikutnya adalah Eko Patrio. Rumah Eko Patrio juga di daerah Jakarta Selatan tidak lepas dari amukan massa. Eko Patrio juga tertangkap di kamera dia berjoget-joget di ruang DPR bersama dengan Uya Kuya. Nggak cuman itu, dia juga
itu ya terekam sedang mengadakan pesta atau party gitu ya, dengan ini kurang tahu nih anggota partai atau anggota DPR yang party gitu, dia kayak sedang memparodikan sound horeg gitu ya. Jadi kayak jadi DJ gitu, seakan-akan dia kayak lagi senang, lagi party gitu di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang morat-marit, dan juga dikaitkan dengan isu dari tunjangan anggota DPR ya untuk rumah ya 50 juta. Nah ini seakan-akan kayak mengolok-olok gitu ya, mengolok-olok masyarakat, bukannya simpatik, bukannya turut ibaratnya turut sedih bersama dengan rakyat, tidak ada empatinya ya, malah berjoget-joget jadi DJ gitu ya. Dan itu membuat masyarakat menjadi emosi, kemudian menjarah dan menghancurkan rumah dari Eko Patrio. Nah ini juga sama ya, akibat dari tingkah laku yang kurang baik membuat masyarakat menjadi emosi dan berujung terjadinya penghancuran dan penjarahan dari rumah Eko Patrio. Sama dengan Uya Kuya, Eko Patrio juga sedih ya, kucing-kucingnya harus hilang, dan dia juga berharap agar kucing-kucingnya dibalikan kepadanya ya, karena dia sangat khawatir yang terjadi pada kucing-kucingnya ya, takut sakit, takut apa gitu ya, takut mati atau gimana gitu ya. Oke, berikutnya ada Nafa Urbah. Dia juga sama nasibnya, rumahnya juga harus mengalami penjarahan dan dihancurkan oleh massa. Rumahnya berada di Bintaro ya, itu harus hancur dijarah massa. Hal ini dikarenakan pernyataan dia yang mengatakan bahwa anggota DPR itu layak mendapatkan tunjangan 50 juta per bulan karena banyak anggota DPR yang berada di luar kota. Kemudian juga dia kaitkan dengan kondisi tempat tinggal dia yang di Bintaro, yang harus kena macet di jalanan menuju ke Senayan gitu ya. Jadi makan waktu ya untuk harus ke Senayan. Itu juga jadi alasan masalah jarak waktu rumah gitu ya, posisi lokasi rumah. Dan itu bukan suatu alasan ya, rumah jauh dapat tunjangan 50 juta itu bukan alasan, karena banyak juga masyarakat di Jakarta ya yang rumahnya misalnya di Bekasi, kantornya di Jakarta Selatan gitu kan, atau enggak rumahnya di Depok, rumahnya di Bogor, harus pagi-pagi ke Jakarta gitu kan, menembus kemacetan, menembus waktu yang mepet gitu kan, harus buru-buru sampai di kantor. Nah kenapa nggak bisa gitu kan anggota DPR seperti itu gitu kan, sama kayak rakyat biasa gitu kan, yang juga sama-sama kena macet, sama-sama juga rumahnya jauh dari kantor. Ya udahlah, nggak ada alasan harus tunjangan naik karena masalah rumah jauh dari kantor gitu ya, atau rumah jauh dari gedung DPR gitu, bukan alasan harus naik tunjangan ya 50 juta ya. Nah karena hal-hal yang tidak ada simpatik dan hal-hal yang tidak ada keibaan ya kepada masyarakat yang sedang mengalami masalah ekonomi ini, malah kesannya mendukung program dari tunjangan DPR ini, membuat masyarakat juga semakin geram ya. Apalagi yang mendukung ini adalah public figure yang menjadi panutan, yang harusnya mereka membela rakyat, tapi malah mereka menyerang rakyat dengan menyetujui adanya tunjangan 50 juta dari DPR. Dan pesan dari gua di sini adalah semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi. Dan bagi para pejabat, tolong kalau masalah tunjangan-tunjangan yang berlebihan, dipikirkan lagi kondisi masyarakat yang sedang kesusahan, dan diharapkan mereka pro rakyat. Dan bagi anggota DPR RI yang kerjanya nggak baik, nggak bener, lebih baik diganti yang bisa kerja, nggak cuman ngomong doang, nggak cuman joget-joget doang ya. Harus mengerti perasaan rakyat. Dan perlu diingat, DPR itu adalah pembantu rakyat, karena mereka lah yang menyalurkan aspirasi rakyat, mereka yang peduli dengan rakyat,
karena mereka wakil rakyat di pemerintahan. Jadi mereka itu harusnya dengar setiap masukan dari masyarakat, dengar setiap kritikan, bahkan setiap perkataan-perkataan yang rintihan-rintihan masyarakat itu harus mereka dengar ya. Bukannya dilawan atau bukannya ditentang ya, tapi harus ditampung dan diterima. Oke, demikian video gue kali ini. Kita akan mencoba di video gue selanjutnya. Gue pamit dan see you. Dadah.